Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para santri-santriwati, santriwan-santriwati, siswa-siswi Madrasah Aliyah NU Miftahul Falah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pengampu mata pelajaran fikih salaf di MA NU Miftahul Falah, khususnya kelas 10 mulai A sampai F, akan menyampaikan materi pertama mapel fikih salaf dengan model daring, yaitu memperkenalkan tentang mata pelajaran fikih salaf dan pedoman buku atau kitab yang digunakan di MA NU Miftahul Falah. Yang pertama, di Madrasah Aliyah kita ini ada dua mata pelajaran fikih. Satu fikih yang tidak pakai kitab, yang dari Ma'arif, yang nanti ada ulangan Ma'arif itu, fikih Latin. Yang kedua fikih salaf, fikih yang pakai standar kitab. Karena madrasah kita ini tidak sekolah umum seperti layaknya SMA atau seperti MAN baik 1 maupun 2 di Kudus, yang di situ pelajaran agama berisi PAI dan itu tidak pakai kitab. Mungkin di sana tidak ada pelajaran kitab atau ada tapi sangat terbatas. Tapi di Madrasah Aliyah MA Miftahul Falah ini insya Allah lebih lengkap, karena pelajaran yang materi UN biasanya itu kajian umum itu ada, terus pelajaran yang nanti berisi PAI terus misalnya Al-Quran, hadis, akidah akhlak dan sebagainya itu lengkap. Kemudian pelajaran yang salafiyah yang berisi kitab-kitab kuning ini juga ada. Langsung saja yang pertama, tadi saya sebutkan bahwa pelajaran yang saya pegang nanti di kelas 10 MA/NU Miftahul Falah mulai A sampai F adalah fikih salaf dengan pengertian fikih yang memakai standar kitab kuning yang berisi tentang pemikiran-pemikiran ulama salaf. Itu yang kita maksud fikih salaf di madrasah kita itu seperti itu. Menurut mudahnya kitab fikih yang pakai kitab kuning gitu. Yang kedua, standar buku atau buku standar, kitab standar yang digunakan mata pelajaran fikih salaf di MA kita tercinta ini, kitab Fathul Mu'in. Nanti kalian tidak usah beli sendiri-sendiri, cukup kalian menunggu instruksi dari kantor atau minimal dari wali kelas kalian masing-masing, kapan nanti bisa mengambil atau dibagi satu-satu setiap pelajaran kitab salaf itu sudah ada semua. Kalian tidak usah beli sendiri-sendiri, termasuk kitab untuk materi fikih salaf. Kitabnya ini nanti kitab kalian sudah ada di kantor, tinggal nanti kapan
ditentukan untuk diambil. Lah, kitab ini sebagaimana yang sudah saya share di grup kalian kemarin, ditulis oleh seorang ulama bukan dari bangsa Arab, ulama dari dataran India. Oleh karena itu ini pun jadi pelajaran buat kalian semua bahwa kitab-kitab yang berbahasa Arab itu belum tentu tulisan orang Arab atau karya tulis orang Arab. Bahkan kitab yang menjadi primadona di dunia pesantren atau madrasah seperti Alfiyah Ibnu Malik yang namanya kitab Al-Khulasah itu sama sekali bukan orang Arab, bukan orang Asia, tapi justru orang Eropa, Spanyol. Maka sejarah ini penting kita ketahui sehingga kita tahu di mana dalam sejarah kejayaan umat Islam di masa lalu, termasuk yang menggembirakan kemarin di Turki ada masjid yang selama ini mungkin berfungsi sebagai gereja, sekarang sudah kembali ke pelukan umat Islam, Hagia Sophia itu yang diberitakan ramai itu. Ini kan kita harus tahu sejarah, asalnya bagaimana. Nah ini kembali ke masalah Fathul Mu'in. Jadi pengarang kitab ini sebagaimana dalam sampul, ya kitabnya ini Fathul Mu'in bisyarhi Qurratil Ain. Ini sampulnya begitu. Taklif ini artinya karya begitu. Karangan Al-Alim Alamah Asy-Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Di Syekh Zainuddin ini pengarangnya. Lah Abdul Aziz ini bapaknya. Al-Malibari ini dinisbatkan kepada Malabar atau Malibar. Nah ini satu tempat atau kota di daerah India. Nah, sebagaimana kalau kita paham tentang geografi itu misalnya, itu kan India ini di benua Asia bagian selatan seperti Pakistan, Bangladesh dan seterusnya itu. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malibari pengarang kitab Fathul Mu'in ini punya kakek yang ahli tasawuf, seorang sufi yang kebetulan namanya sama Zainuddin. Makanya di sini kalau kita lihat Syekh Zainuddin Abdul Aziz ini bapaknya. Kemudian ada Zainuddin lagi. Jadi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin. Zainuddin yang kakek beliau itu punya kitab banyak. Ada salah satu kitab kakek beliau yang juga diajarkan di MA kita. Yaitu kitab Hidayatul Adqiya untuk materi tasawuf nanti. Kelas 10, 11, 12 nanti ada kitab Hidayatul Adqiya, kitab tasawuf. Itu pengarangnya adalah kakek atau datuk dari pengarang kitab Fathul Mu'in. Oleh karena itu, kitab kakek beliau itu dalam satu cetakan ini ditulis di belakang. Besok kalau sudah menerima kitabnya, kalian bisa lihat dalam belakang ini. Setelah kitab Fathul Mu'in selesai ini ada cetakan mulai halaman 153. Ini ada kitab yang berbentuk puisi Arab atau nazom. Bait-bait ini. Nah ini namanya kitab Hidayatul Adqiya. Ini untuk materi tasawuf nanti di Aliyah. Ini pengarangnya namanya Zainuddin. Lah Zainuddin yang ngarang ini sebetulnya kakek dari Syekh Zainuddin pengarang kitab Fathul Mu'in ini. Nah, ini perlu saya perkenalkan. Paling tidak ada orang mengatakan tak kenal tak sayang itu. Makanya kalian biar sayang nanti kita kenalkan. Ya. Tapi nanti untuk materi tasawuf nanti sudah ada kitab cetakan yang lain ya yang bukan sini karena kalau yang di sini ini agak kecil tulisannya sehingga mungkin agak repot kalau kalian nanti maknanya di sini.
Tapi ya terus nanti harus dibiasakan. Tapi nanti yang khususnya materi tasawuf ini sudah ada kitab sendiri yang cetakan lain yang lebih longgar. Jaraknya satu bait dengan yang lain sehingga mungkin lebih memudahkan kalian untuk maknani gitu. Nah, ini yang untuk materi fikih salaf nanti pakai kitab Fathul Mu'in ini. Terus yang perlu saya sampaikan lagi untuk memperkenalkan isi kitab ini secara umum. Kitab ini sebagaimana yang kita maklumi kitab fikih. Tentu pembahasannya hal-hal yang terkait dengan fikih itu. Perlu kalian pahami bahwa ilmu fikih itu secara global nanti pembahasannya 4 hal ya, 4 ya. Yang pertama tentang ibadah. Makanya nanti ada berisi tentang sholat berikut saubur rampenya. Ada bersuci dan sebagainya, mandi besar dan sebagainya. Ini sholat, ada puasa, ada zakat, haji dan sebagainya. Ini dalam ibadah. Itu fikih membahas itu. Yang kedua ada muamalah. Muamalat ini yang terkait dengan hubungan antara satu dengan orang yang lain terkait keduniaan seperti nanti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Itu fikih. Bagian dari fikih juga membahas itu. Terus yang ketiga tentang munakahat. Hal-hal yang terkait dengan NTR, nikah, talak, rujuk. Hal-hal yang membahas tentang pernikahan. Itu dalam fikih dibahas. Kemudian yang keempat tentang jinayat. Hal-hal yang nanti terkait dengan pidana, kesaksian, membunuh, terus hadnya orang berzina, mencuri dan sebagainya. Secara umum dalam fikih, kitab-kitab fikih itu membahas 4 hal itu. Nah, Fathul Mu'in pun demikian. Kalau kita lihat daftar isi dari kitab ini, nanti kalian bisa lihat dalam daftar isi, makanya perlu kalian lihat bagian belakang ada bahasa fahrusat. Itu kalau mudahnya. Daftar isi. Fathul Kitab Fathul Mu'in. Di sini kamu bisa lihat apa yang dibahas dalam kitab itu kan tampak. Mulai dari sofah ini halaman. Nanti mulai khutbatul kitab, ya kan? Ada halaman 2, halaman 3, babus sholah. Nah ini ibadah yang dibahas. Sampai nanti halaman 66. Halaman 66 babul bay. Ini mulai pembahasan tentang muamalat, tentang jual beli dan seterusnya. Nanti mulai halaman 66. Kemudian nanti ada halaman 99 ini babun nikah. Ini hal-hal yang terkait dengan pernikahan, nanti ada masalah talak, rujuk dan sebagainya ini sudah ada di mulai halaman ini dibahas tentang munakahat 99. Kemudian masalah jinayat itu dibahas mulai halaman 125 babul jinayah. Ini sudah ada. Inilah isi kitab Mu'in, Fathul Mu'in secara umum begitu. Namun sebagaimana yang biasanya, karena di madrasah ini tidak tahasus pelajaran kitab seperti di pesantren, ya, maka tidak mungkin semua pembahasan fikih tadi menyangkut 4 tema tadi terbahas. Karena keterbatasan waktu di madrasah. Karena madrasah kita ini sebagaimana tadi saya sampaikan pelajarannya itu lengkap. Karena tidak seperti sekolah umum, tidak seperti yang MAN gitu ya. Sehingga ada tiga ilmu yang dibahas. Ada pelajaran umum yang biasa ada ujian negara itu. Ya. Ada nanti pelajaran yang nanti seperti PAI itu.
Ada yang pakai kitab-kitab itu, sehingga pelajaran sebanyak itu diajarkan semua dengan durasi waktu ya terbatas, paling 45 menit per jam itu, atau ada yang 40 menit. Jika nggak mungkin kita mengkaji kitab-kitab kuning di Madrasah Aliyah ini, meskipun 3 tahun nyambung, karena nanti seperti kitab ini mulai kelas 10, 11, 12, itu nggak mungkin khatam, tidak mungkin. Itu pengalaman saya mengajar kitab ini saja, itu paling sekitar sampai pembahasannya cuman masalah sholat, nanti mungkin sampai bab jamaah itu saja. Itu kan baru berapa halaman itu, jadi sampai bab jamaah itu umpama berapa halaman. Belum lagi nanti kendala tentang penyampaian kitab ini tentu tidak seperti kita belajar kitab buku fikih. Buku fikih itu yang pakai Latin, sehingga tentu tidak tentu membutuhkan banyak waktu, karena selain nanti kita mengharokati kata, mengartikan kata per kata ya dengan maknani gandul, kemudian nanti menjelaskan isi, tentu ini lebih banyak menyita waktu gitu loh. Sehingga karena itulah belum lagi nanti kendala bagaimana anak-anak kita ini ya, kalian semua ini nanti dibiasakan untuk bisa mengartikan seirit mungkin dengan kemampuan kalian, bisa pegon yang rapi ya, dan bisa mengirit arti dan bisa memaksimalkan kode-kode tertentu seperti utawi, mubtada pakai mim dan sebagainya. Ini semuanya butuh proses ya, pembiasaan yang memang tidak singkat ya. Oleh karena itu maklum meskipun 3 tahun itu pun yang paling terbahas itu berapa persen dari semua isi kitab ini. Meskipun begitu, paling tidak kalian sudah mencicipi lah isi kitab-kitab kuning karya para ulama itu, sehingga nanti setelah kalian lulus dan pengen memperdalam kitab-kitab kuning, silahkan nanti bisa ada yang ke pesantren, atau tidak harus ke pesantren tapi kalian aktif ya, aktif ikut atau mengikuti kajian-kajian kitab kuning di sekitar kalian. Ada Pak Kiai yang ngajar kitab kuning di pesantren, kalian ikut nimbrung bisa. Atau Pak Kiai yang mengajar kitab kuning di masjid, di musola, kalian ikut, ini bagus itu. Dan ini saya minta memang harus dibudayakan itu ya. Ya, dibudayakan. Paling tidak nanti kekurangan ya waktu, kekurangan durasi waktu yang tersedia dari madrasah ini kalian nanti tambahi ya, atau kalian sempurnakan di majelis-majelis taklim, majelis-majelis kajian kitab di sekitar kalian gitu ya. Karena itu yang pertama ini saya cuman memperkenalkan isinya, belum nanti masuk materi, karena kalian pun belum menerima dan mengambil kitab Fathul Muin ini yang memang sudah disediakan di kantor. Nah, besok insya Allah setelah kalian bisa menerima kitab masing-masing, nanti kita mulai pelajaran ya dengan metode maknani utawi ikiku atau metode pesantren dalam mempelajari kitab kuning. Jadi ada membacakan kitab itu harokatnya, kemudian mengartikan kata per kata atau maknani, kemudian menerjemah ya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa dan menjelaskan isinya. Dan yang lebih sulit lagi adalah mengaplikasikan atau mempraktekkan ya isi kitab ini dalam kehidupan sehari-hari, atau paling tidak bisa
sikan isi kitab ini dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini cukup untuk memperkenalkan isi kitab Fathul Mu'in yang nanti insya Allah kita gunakan sebagai pedoman dalam pelajaran fikih salaf. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tetap semangat mengikuti semua pelajaran meskipun dengan metode daring. Semoga kita dikaruniai ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.